Kemudian yang berikutnya, kondisi yang ketiga, fin nafilah fis safar, di saat bepergian pada saat sholat sunnah, sawa'un kana ala ta'irah, sama saja di atas pesawat atau di atas mobil atau di atas kereta atau di atas unta atau yang lainnya, maka dia cukup sholat menghadap di arah manapun kendaraan tersebut menghadap. Jadi di arah manapun ke arah kendaraan tersebut menghadap. Tetapi kalau Anda bisa ikhtiar dan itu tidak membahayakan, maka lakukanlah. Jadi kalau itu bisa Anda lakukan dan itu tidak membahayakan, maka lakukanlah. Contoh, kereta di Jogja ini arahnya cuma dua. Kalau tidak ke timur, ke barat. Jogja loh saya bilang, kalau nanti di sisi timur, sisi barat sana saya tidak tahu. Tapi kalau Jogja ini kalau tidak ke timur ya ke barat. Sehingga kalau kita mau menghadap ke arah kiblat, kalau pergi ke Jakarta ya insya Allah sudah menghadap ke arah kiblat. Kalau perginya ke arah timur ke Surabaya, carilah, jangan cari kereta yang eksekutif. Kalau eksekutif kan semua menghadap ke arah timur. Kalau yang ekonomi kan ada yang menghadap ke arah timur, ke belakang dan ke depan. Bisa tukar posisi sama yang lain. Pak, boleh tukar posisi sebentar? Saya mau sholat. Nah, ini juga sambil dakwah. Ini juga sambil dakwah. Kalau sudah, monggo jenengan silahkan sekarang yang sholat. Yang tadinya tidak mau sholat, jadi sholat. Karena kemudian kita persilahkan yang tadi tempatnya kita pinjam. Kalau ternyata dia tidak sholat, tidak ada salahnya kita sudah mengingatkan. Jadi kita bisa tukar posisi kalau di kereta api. Nah kalau di pesawat ya tidak perlu tukar posisi. Apalagi kita juga tidak tahu arah. Tapi kalau di kereta khusus Jogja tadi arahnya hanya dua, itu sangat mungkin untuk bisa masih menghadap ke arah kiblat. Dan ingat, untuk sholat di atas kendaraan ini jika memungkinkan maka tetap berdiri. Karena dalam rukun sholat itu adalah salah satu rukunnya adalah qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Jadi selama mampu berdiri maka sholatnya tetap berdiri. Mungkin rukuknya, sujudnya isyarat, tapi berdirinya kalau mampu maka itu lakukanlah. Kalau di bis kayaknya tidak mampu, guncangannya terlalu kuat, apalagi kalau belok itu bisa jatuh. Tapi kalau kereta itu mungkin bisa untuk berdiri, karena rukun sholat itu salah satunya berdiri bagi yang mampu. Ingat kata-katanya bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu ya tidak, jadi bagi yang mampu. Ya. Untuk sini juga mungkin, tapi saya lihat loh, sebelah saya cuma duduk, saya ya itu cuma duduk aja. Tapi setelah tahu ini mungkin. Ya, kalau mungkin maka lakukanlah dengan berdiri, karena rukunnya itu al-qiyam alal qadir. Jadi berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau bis tidak mampu, silakan dicoba. Susah, apalagi bisnya jalur cepat, kemudian juga banyak tikungan. Nah, jadi susah untuk berdiri, rawan jatuh. Tapi kalau kereta itu mungkin sambil berdiri. Nah, jadi kalau kereta itu mungkin. Kalau mobil pribadi bagaimana? Mampir masjid. Nah, kebangetan mobil pribadi. Sholat di atas kendaraan. Loh kenapa kereta tidak mampir? Keretanya sopo kan mampir. Jadi bukan keretanya pribadi, apalagi yang jadwal juga kerepotan itu. Kalau keretanya harus mampir-mampir, ngatur jadwalnya tidak gampang. Baik, jadi di tiga kondisi itu adalah pengecualian di dalam menghadap ke arah kiblat. Satu, apa tadi? Sakit. Dua, takut seperti perang, banjir, kebakaran. Apalagi tadi, pokoknya huru hara, hewan buas ngamuk, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ketika sholat di atas kendaraan. Dan hukum asal sholat di atas kendaraan itu hanya untuk sholat sunnah. Nah kalau sholat wajib hanya jika darurat.
Artinya selama menurut perhitungan kita itu nanti sampai di tujuan waktunya belum habis, maka lebih utama sampai di tujuan. Jika menurut perhitungan kita seperti itu. Atau menurut perhitungan kita ketika naik bis nanti waktunya tidak cukup dan kita sudah masuk waktu di sholat awal, maka di jamak awal atau jamak takdim. Nah, jadi kalau memang sudah masuk, dengan catatan kalau tidak darurat maka sebaiknya sholatnya tetap di darat atau tidak di atas kendaraan. Jadi di atas kendaraan itu jika hanya darurat.